Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan membahas mengenai fosforilasi oksidatif atau sering juga disebut rantai respirasi. Nah, rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif merupakan tahap yang terakhir dari metabolisme yang akan kita pelajari. Sebab pada tahap ini terjadi proses pembentukan ATP dari hasil transfer elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2. Kemudian elektronnya ditransfer ke O2 atau oksigen melalui serangkaian pembawa elektron. Sebelumnya kita sudah bahas dari sini ke sini. Kita sudah bahas juga siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Lalu pada akhir siklus tersebut kita akan mendapatkan bentuk-bentuk tereduksi yang mengandung atau membawa elektron, yaitu dalam bentuk NADH dan FADH2. Nah, dua molekul ini kemudian akan masuk ke dalam rantai respirasi atau kita sebut juga fosforilasi oksidatif atau kita sebut juga transfer elektron atau transport elektron. Kemudian bentuk NADH akan dioksidasi menjadi NAD+, bentuk FADH2 akan dioksidasi menjadi FAD. Saat teroksidasi dia akan melepaskan elektron dan elektronnya tersebut akan diterima oleh oksigen dan kemudian dia menjadi H2O. Sederhananya seperti itu ya. Dan kemudian akan terjadi juga gradien proton, di mana gradien proton nanti akan digunakan untuk membentuk molekul ATP. Fosforilasi oksidatif pada dasarnya terdiri dari beberapa reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Proses ini terjadi di membran bagian dalam dari organel mitokondria. Aliran elektron yang terjadi adalah dari NADH atau FADH2 ke oksigen. Nah, aliran elektron tersebut akan mengakibatkan proton atau H+ dipompa ke luar matriks mitokondria. Nah, pemompaan proton keluar matriks ini akan menyebabkan proton di luar matriks menjadi meningkat dan muatannya menjadi positif, sedangkan bagian dalam matriks yang kehilangan proton akan bermuatan negatif sehingga terjadi yang kita namakan gradien pH atau gradien proton dan juga adanya potensial listrik transmembran sebab di luar membran bermuatan positif dan di dalam membran atau di matriks akan bermuatan negatif. Kemudian proton akan mengalir balik dari luar ke dalam dan dalam proses ini melalui satu enzim ATP sintase nanti akan terbentuk molekul ATP yang merupakan ujung dari perjalanan metabolisme yang kita bahas dalam kuliah ini. Nah, ini adalah gambaran dari mitokondria. Kita sudah bahas sebelumnya juga bahwa ada yang kita namakan matriks, yaitu bagian dalam dari mitokondria, dan ada juga membran mitokondria bagian dalam atau inner mitochondrial membrane. Itu yang warnanya abu-abu di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa protein yang berada di membran. Ini kita namakan protein-protein transmembran ya. Misalnya ada satu protein yang sifatnya sebagai, ini sebenarnya nanti kompleks ya, tapi nanti kita lihat sederhananya. Misalnya yang kuning ini, oksigen nanti akan menerima elektron dari NADH dan FADH2, kemudian dia akan tereduksi menjadi H2O. Nah, pada saat proses ini terjadi, nanti akan terjadi juga pemompaan H+ keluar matriks. Ya, di mana H+ ini nanti atau kita sebut juga proton akan membawa tentunya muatan positif sehingga bagian luar akan bermuatan positif dan bagian matriks dalam itu akan bermuatan negatif. Itu yang kita namakan dengan gradien proton ya, yang menyebabkan adanya juga potensial listrik transmembran karena ini positif lalu ini negatif. Nah, pada tahap berikutnya muatan positif proton ini akan dipompa balik ke dalam matriks melalui satu kompleks enzim yang kita namakan ATP sintase. Nah, kompleks enzim ini nanti ujungnya akan membentuk ATP dengan seiring dengan pemasukan H+ ke dalam matriks. Baik, nah ini adalah jalur dari aliran elektron. Terdapat 4 kompleks yang terlibat dalam proses ini. Kompleks tentu saja kita maksudkan adalah kompleks protein ya. Kompleks pertama namanya adalah NADH Q oksidoreduktase.
Ini adalah tempat masuknya NADH. Nanti NADH akan masuk ke sini, terjadi nanti proses transfer atau transport elektron. Kemudian kompleks yang kedua adalah suksinat Q reduktase. Kemudian beralih ke kompleks ketiga, ini aliran elektronnya ya. Kemudian kompleks ketiga adalah Q sitokrom C oksidoreduktase. Lalu pindah lagi elektronnya ke sitokrom C, kemudian pindah lagi ke kompleks keempat yaitu sitokrom C oksidase, dan yang terakhir barulah elektronnya diterima oleh oksigen atau O2. Ini kira-kira gambaran dari rantai respirasi atau rantai transport elektron. Di dalam mitokondria, ini sekali lagi yang putih bawah sini matriks ya, ini adalah membran dalam atau inner membrane-nya mitokondria, dan ini adalah ruang antar membran. Jangan lupa mitokondria itu membrannya 2 ya, jadi matriks, kemudian membran 1 yang kita namakan membran dalam, lalu ada ruang antar membran, dan di luarnya lagi nanti ada membran luar mitokondria, baru di luarnya lagi di luar mitokondria ya, bagian luarnya mitokondria. Nah, di sini ada 4 kompleks, tadi kita sudah bahas, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Jadi kalau tadi sederhananya kita gambarkan seperti ini ya, di mana NADH dan FADH2 nanti akan melepaskan elektron yang diterima oleh oksigen, di mana oksigen menjadi H2O, NADH menjadi NAD+, dan FADH2 menjadi FAD. Nah, proses sebenarnya sangat tidak simpel ya, tidak sesederhana yang kita sampaikan atau kita bahas barusan. Oksigen itu terdapatnya di kompleks 4 ya, reaksi yang melibatkan oksigen nanti terjadi di kompleks yang keempat. Jadi di sini ya, sitokrom C oksidase. Pada kompleks yang pertama atau NADH-Q oksidoreduktase nanti akan masuk molekul NADH yang dihasilkan dari siklus asam sitrat sebelumnya. Ini adalah kompleks 1. Nah, NADH tersebut akan melepaskan elektronnya, akan terjadi reaksi redoks, dan dalam tahap ini juga akan ada pemompaan H+ ke luar matriks. Kemudian akan masuk ke kompleks yang kedua. Nah, pada kompleks yang kedua ini masuk FADH2. Jadi kalau NADH masuknya ke kompleks 1 atau kompleks NADH-Q oksidoreduktase, FADH2 itu masuk ke kompleks 2 atau suksinat Q reduktase. Nah, dia akan masuk ke sini, kemudian elektronnya akan mengalir ke Q-pool namanya, lalu ke kompleks yang ketiga, dan kompleks yang keempat baru diterima oleh oksigen. Pada kompleks 3 atau kompleks sitokrom C atau Q sitokrom C oksidoreduktase itu juga akan terjadi pemompaan proton keluar, dan juga pada kompleks yang terakhir atau kompleks yang keempat sitokrom C oksidase juga akan terjadi pemompaan proton keluar. Jadi pemompaan proton itu terjadi di kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4. NADH akan masuk ke kompleks 1, FADH2 akan masuk ke kompleks yang kedua. Ini adalah kira-kira gambarannya agar kamu bisa lihat masing-masing kompleks tersebut ya. Ini kompleks 1, NADH itu akan melepaskan elektronnya diterima oleh FMN namanya. FMN ini merupakan salah satu gugus prostetik atau koenzim yang dimiliki oleh kompleks 1. Nah, FMN ini akan mengalirkan elektronnya ke FES, kemudian mengalirkan elektron lagi ke Q namanya, atau kita sebut juga quinon ya. Nah, quinon ini nanti akan mengalami reduksi, jadi bentuk Q-nya akan menjadi bentuk QH2, lalu nanti ini akan mengalir ke Q-pool atau pool quinon. Nah, pada proses ini per molekul NADH nanti akan dikeluarkan 4H+. Ini adalah gambaran dari kompleks yang 1 ya. Ini adalah kompleks yang kedua, juga ada beberapa residu-residu yang sifatnya nanti terlibat dalam reaksi redoks seperti senter atau pusat besi sulfur. Kemudian ada juga kompleks 4 yang juga nanti akan terlibat dalam reaksi redoks, dan di sini adalah kompleks dari tembaga, sistein, dan histidin ya. Ini adalah gambaran dari kompleks tersebut. Jadi betul-betul ada berbagai kompleks protein yang kemudian tugasnya adalah melangsungkan transport atau transfer dari elektron. Nah, proton itu akan seperti yang saya jelaskan tadi dipompa keluar ya.
Pompanya itu terjadi dari matriks ke ruang antar membran. Jadi ini sekali lagi adalah membran luar mitokondria, ini ruang antar membran, ini membran dalam mitokondria, dan ini matriks. Protein-protein tadi terdapatnya di yang warna kuning ini ya. Sehingga saat dia bekerja nanti proton dia akan pompakan ke ruang antar membran. Jadi proteinnya di sini kamu bisa bayangkan, lalu proton yang dalam matriks akan dipompa ke daerah sini, yaitu ruang antar membran. Nah, berikutnya kita akan bahas ATP sintase. ATP sintase merupakan suatu enzim yang kompleks juga ya. Kadang-kadang juga disebut ini F0 ATPase. Ya, jadi kamu jangan bingung. Ada yang menyebutnya ATP sintase karena tugasnya membentuk ATP. Ada juga yang menyebutnya F0 ATPase atau mitokondrial ATPase. Itu maksudnya sama saja, yaitu kompleks yang bentuknya seperti ini ya. Ada bagian kompleks ini yang sifatnya seperti rotor atau roda, yaitu bagian ini ya. Bagian ini nanti tugasnya adalah memasukkan H+. Dia banyak disusun oleh struktur alpha helix. Nanti H+ akan masuk ke sini. Saat H+ masuk, H+ yang tadinya ada di sini ya. Tadi kan di sini kebanyakan H+, nanti di sini juga ada ATP sintase atau mitokondrial ATPase. Itu sama saja ya. Nanti H+-nya akan masuk ke sini, gunanya dia akan masuk ke dalam sini. Begitu H+ itu masuk ke dalam suatu sistem yang berbentuk seperti rotor ini, dia akan berputar sedemikian rupa sehingga mengaktifkan bagian sininya. Nah, bagian sinilah yang sebetulnya ATP sintase ya, atau penyintesis ATP. Nah, bagian ini nanti akan menarik ADP dan PI, kemudian digabungkan untuk membentuk yang namanya ATPase ya. Bagian ini kita namakan F1, yaitu pembentuk ATP, dan ini adalah bagian F0 yang sifatnya bisa berputar seperti rotor untuk melewatkan proton atau H+. Nah, prosesnya itu sangat kompleks seperti yang kamu lihat di sini. Sekarang kita ambil hanya rotor F0-nya saja ya. Bagian F0 ini nanti akan bermuatan negatif sehingga dia bisa memuatkan H+, ya. Dan bagian ini kemudian saat H+ itu masuk, dia akan berotasi sedemikian rupa. Dan proses ini nanti akan mengaktifkan bagian F1 yang ada di bawahnya melalui perubahan konformasi. Ya, dia akan men-trigger atau memicu perubahan konformasi di bagian bawahnya. Nah, bentuknya kira-kira seperti rotor begini dan dia bisa memasukkan H+ ke dalam strukturnya, dan kebanyakan dia disusun oleh suatu struktur alpha helix dan nanti ada asam amino aspartat atau asam aspartat. Seperti yang sudah kamu ketahui, ini adalah suatu asam amino bermuatan negatif ya, yang kemudian dapat berinteraksi elektrostatik dengan H+. Nah, berdasarkan perhitungan, satu molekul ATP itu akan terbentuk apabila ada 10/3 atau 3,33 proton ya. Maksudnya adalah ketika kita membentuk 10 ATP, ketika kita membentuk 1 ATP, kita memerlukan 3,33 proton. Atau kalau kita ingin membentuk 3 ATP, maka kita perlukan 10 proton. Ya. ATP-nya akan dibentuk di bagian bawah sini ya, H+ akan masuk. Setiap pemasukan 10 proton nanti akan dihasilkan 3 ATP. Daerah ini dia akan berputar ya, berputar seperti itu, dan nanti dia akan men-trigger perubahan konformasi di bagian F1-nya. Nah, F1 ini yang bagian ini tadi ya, jadi ada F0 bagian yang memasukkan H+, lalu nanti dia akan melakukan perubahan konformasi di F1 ATP sintase sehingga nanti kompleks ini akan terpicu untuk mereaksikan ADP dan PI sehingga terbentuk ATP. Ada beberapa konformasi dari F1 ATP, yaitu konformasi terbuka atau open, konformasi longgar atau loose, dan konformasi ketat atau tight di bawah sini. Nah, kita tadi sudah bahas bahwa kita akan terima NADH dan FADH2, di mana NADH ini akan masuk ke kompleks yang pertama dari proses transport elektron tersebut, kemudian FADH2 akan masuk ke kompleks yang kedua tadi ya. Nah, kalau dihitung proses tersebut nanti akan menghasilkan ATP. Kalau misalnya kita hitung nanti dari
1 mol NADH itu nanti akan setara dengan 2,5 mol ATP yang ada di sitosol, dan 1 mol FADH2 itu akan setara dengan 1,5 mol ATP yang ada di sitosol. Nah, NADH itu bisa mengalami dua proses ya. Ada sistem pengantaran NADH yang terjadi di jantung dan di hati, yaitu sistem malat aspartat, di mana pada proses ini 1 mol NADH itu akan setara dengan 2,5 mol ATP 2,5 mol ATP di sitosol seperti ini tadi. Ya. Tapi kalau digunakan pengantaran NADH dengan metode yang lain, yaitu metode gliserol 3-fosfat yang umumnya terjadi di otak, maka proses ini hanya akan menghasilkan 1,5 mol ATP sitosol per 1 mol NADH. Nah, jadi ada dua jalur pengantaran NADH, bisa dengan sistem malat aspartat, bisa juga melalui sistem gliserol 3-fosfat, dan dua sistem ini nanti akan berbeda dalam halnya jumlah ATP yang nanti setara dengan NADH. Nah, dengan demikian kita bisa hitung berapa ATP yang akan dihasilkan dari proses oksidasi molekul glukosa misalnya. Kalau kita lihat dari awal, dari proses glikolisis, pada tahap yang pertama yaitu fosforilasi glukosa itu berkurang 1 ATP atau dibutuhkan 1 ATP ya. Itu adalah tahap 1 dari glikolisis. Oke. Pada tahap 3 glikolisis, di mana fruktosa 6-fosfat diubah menjadi 1,6 fruktosa atau fruktosa 1,6 bisfosfat, itu juga dibutuhkan 1 ATP, jadi minus 1 ya. Nah, di tahap yang berikutnya itu akan dihasilkan 2 ATP pada tahap defosforilasi 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat. Silakan dilihat lagi slide glikolisis ya. Kemudian tahap perubahan atau defosforilasi PEP itu juga nanti akan dihasilkan 2 molekul ATP. Oke. Nah, kemudian pada glikolisis itu juga akan dihasilkan 2 molekul NADH. Nah, 2 molekul NADH ini terbentuk dari 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Jadi di reaksi yang terjadi di glikolisis ya. Nah, kemudian akan ada juga konversi pirufat. Begitu pirufat itu dihasilkan dari proses glikolisis. Glikolisis terjadinya di sitosol. Nah, kemudian dihasilkan pirufat. Pirufat ini akan dikonvert atau dikonversi menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria, dan ini juga menghasilkan 2 molekul NADH. Kemudian masuklah kita ke dalam mitokondria atau matriks mitokondria yang merupakan tempat dari terjadinya siklus asam sitrat. Nah, dalam proses ini nanti dihasilkan 2 molekul GTP, ini setara dengan ATP ya, jadi kita bisa tuliskan plus 2 saja. Kemudian dihasilkan 6 molekul NADH, lalu 2 molekul FADH2. Ini silakan kamu lihat lagi slide atau video siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Di mana saja NADH ini dihasilkan dan di mana saja FADH2 ini dihasilkan. Oke. Nah, jadi sampai tahap ini kita sudah menghasilkan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dikurang 2. Jadi ada kurang lebih 4 molekul ATP atau setara dengan ATP. Kemudian kita juga punya 2 molekul NADH yang ada di sitosol, 2 molekul NADH yang terjadi akibat konversi pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian 6 molekul NADH yang sudah ada di mitokondria, dan 2 molekul FADH2 yang juga sudah ada di mitokondria, di mana 6 dan 2 ini merupakan produk dari siklus asam sitrat. Nah, pada proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di dalam mitokondria atau tepatnya di membran mitokondria, NADH dan FADH2 ini akan dikonversi menjadi ATP. Oke. Nah, untuk NADH yang terbentuk pada proses glikolisis yang posisinya di sitosol, yang ini tadi ya, 2 molekul NADH pada sitosol yang merupakan hasil glikolisis, itu nanti transportnya atau pengantarannya akan terjadi secara gliserol 3-fosfat shuttle melalui sistem ini ya, melalui sistem yang sama dengan sistem pengantaran NADH di otak.
Oleh karenanya, satu molekul NADH ini kemudian akan menghasilkan 1,5 molekul ATP. Jadi dia akan mengikuti yang ini. Ya, ini adalah yang NADH yang dihasilkan di sitosol atau di proses glikolisis. Sehingga kalau dia ada 2, maka kita kalikan dengan 1,5, kita akan menghasilkan 3 molekul ATP. Di sisi lain, kita lihat NADH yang sudah dari sananya ada di mitokondria. Ini tadi di sitosol ya. Nah, ini di mitokondria, ini pun NADH-nya di mitokondria. Nah, sistem yang seperti ini yang sudah di dalam mitokondria, maka dia akan melakukan pengantaran NADH secara malat aspartat atau melalui sistem malat aspartat. Sehingga satu NADH akan setara dengan 2,5 mol ATP. Maka 2 molekul NADH yang kita hasilkan di tahap ini tadi, konversi pirufat menjadi asetil-CoA, itu kita kalikan dengan 2,5 sehingga kita peroleh 5. Kemudian ada lagi 6 molekul NADH yang kita bentuk di siklus asam sitrat, itu juga kali 2,5 sama dengan 15 ya. Kemudian ada juga 2 molekul FADH2. Nah, molekul FADH2 kita tidak pelajari pengantarannya ya. Tapi 1 molekul FADH2 itu nanti akan setara dengan 1,5 mol ATP. Nah, 2 molekul FADH2 itu kali 1,5 nanti jadinya 3. Sehingga kalau kita totalkan keseluruhan ATP yang akan dihasilkan per molekul glukosa melalui tahap glikolisis, kemudian konversi pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian siklus asam sitrat, dan terakhir fosforilasi oksidatif, maka kita akan dapatkan 30 ATP total. Oke, nah berikutnya kita akan lihat bahwa gradien proton ini merupakan suatu proses yang sangat penting di dalam sel ya. Dia digunakan untuk menghasilkan ATP, dia juga terlibat dalam rotasi flagelar apabila suatu sel ingin bergerak melalui sistem flagela. Dia juga terlibat dalam transport aktif, juga dalam elektron potensial atau perbedaan potensial, produksi panas atau kalor, dan juga sintesis NADPH. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya kira-kira seperti ini. Kita punya rantai respirasi atau rantai transport elektron. Kita punya di sini, ini kamu harus hati-hati ya melihatnya, yaitu bagian luarnya justru yang matriks ya. Kalau kita ambil seperti ini ya, ini justru matriks, oke? Ini adalah ruang antar membran, ya. Jadi bagian luarnya di sini justru matriks, di sini adalah ruang antar membran. Perhatikan di sini ya, bagian yang di zoom di sini. Pada membran bagian dalam kita punya 4 kompleks. Kompleks 1 tempat masuknya NADH, kompleks 2 tempat masuknya FADH2, kompleks 3 dan kompleks 4. Di mana pada kompleks 4 ini terdapat oksigen yang nanti menjadi penerima elektron terakhir, kemudian dia tereduksi menjadi air. Kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4 itu akan mengeluarkan atau memompa proton dari matriks ke membran atau ruang antar membran. Nah, ini akan menyebabkan H+ yang banyak di dalam di ruang antar membran dan juga menyebabkan adanya istilahnya proton motive force ya, atau gaya yang disebabkan oleh keberadaan proton atau gerak dari proton. Nah, kemudian H+ akan dipompa lagi ke dalam, dilewatkan melalui situs F0 ya di sini ya, F0 ATPase atau dari yang bentuknya rotor ini. Kemudian bagian ATP sintase itu nanti akan siap menyintesis ATP melalui penggabungan ADP plus PI. Sehingga kalau kita lihat dari sistemnya secara general seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa asetil-CoA yang kita hasilkan dari pirufat tadi ya, di mana pirufat itu dihasilkan dari glikolisis, asetil-CoA akan masuk ke CaC atau siklus Krebs. Siklus Krebs itu akan menghasilkan sejumlah FADH2 dan sejumlah NADH yang totalnya 8 ya, tepatnya yaitu per glukosa nanti itu adalah 2 FADH2 dan 6 NADH.
Di tahap ini juga nanti akan dihasilkan bentuk teroksidasi NAD+ dan FAD, ini harusnya FAD ya, dimana nanti bentuk-bentuk ini akan dimasukkan lagi untuk menjalankan siklus Krebs. Nah, ini ada 4 kompleks seperti tadi. Di ujung kompleks 4 itu akan terjadi penerimaan elektron oleh O2 menjadi air, dan sistem ini nanti akan menyebabkan H+ yang meningkat di bagian ruang antar membran. H+ ini kemudian dipompa ke dalam dan kemudian ADP akan dihasilkan menjadi ATP. Nah, sebetulnya di membran bagian dalam mitokondria itu juga terjadi proses transfer ATP keluar dan ADP masuk, dan juga proses transfer PI masuk dan OH- keluar ya. Jadi dia prosesnya yang sangat kompleks. ADP ini juga dari luar, PI ini juga ada yang masuk dari luar, dan ATP yang dihasilkan dalam matriks itu juga nanti akan dipompa keluar oleh kompleks-kompleks protein tertentu yang terdapat pada membran dalam mitokondria atau inner membran mitokondria. Tentunya proses ini juga ada pengontrolannya ya, seperti yang kita sudah bahas. Untuk proses-proses sebelumnya ada beberapa senyawa yang sifatnya sebagai inhibitor. Misalnya di kompleks yang pertama, NADH-Q oksidoreduktase, aliran elektronnya ke quinon itu dapat diblok atau dihambat oleh beberapa senyawa seperti rotenon dan amital. Kemudian elektron transfer atau transfer elektron dari QH2 ke sitokrom C1 itu juga bisa diblok oleh senyawa seperti antimisin A. Kemudian bagian terakhir dari sitokrom C oksidase itu juga bisa diblok oleh misalnya senyawa-senyawa seperti sianida ya, atau N3- atau juga karbon monoksida, sehingga senyawa-senyawa ini sering kita kenal sebagai senyawa-senyawa yang sifatnya beracun atau toksik, sebab dia dapat menghambat suatu proses yang begitu sentral dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Ya, selain juga kalau CO kita juga tahu dia mengikat hemoglobin ya. Selain itu juga karena dia dapat menghambat atau menginhibisi proses rantai respirasi juga. Tentu saja bisa juga terjadi penghambatan atau inhibisi pada sintesis ATP, dan ini juga dapat mengganggu jalannya jalur metabolisme untuk menghasilkan molekul ATP. Baik, di sini kita sudah pelajari secara lengkap mengenai metabolisme. Mungkin sebagai kesimpulan saya bisa perlihatkan ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana seluruh tahap itu nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan ATP. Ada beberapa reaksi yang sudah langsung menghasilkan ATP, ya, kemudian dikurangkan dengan yang menggunakan ATP. Ada juga beberapa reaksi yang nantinya akan menghasilkan NADH atau menghasilkan FADH2, di mana dua senyawa ini nantinya akan diproses oleh fosforilasi oksidatif atau rantai respirasi, sehingga ujungnya pun dia akan menghasilkan molekul ATP. Ya, demikian pembahasan kita mengenai rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif.